Jadi Anda merasa jelek bukan karena Anda jelek, berangkat dari ngirinya Anda. Ngiri adalah sifat yang tidak baik di hati. Sifat benci kepada sesama. Sifat ngirimu itulah yang menjadikan dirimu semakin jelek. Ngiri. Padahal dia sudah kaya, ngelihat orang lain kaya seolah-olah dia terus ngiri. Jadi yang menjadikan Anda semakin terpuruk karena sifat hati Anda yang busuk. Padahal semua orang, ini normal. Semua orang sejelek apapun, kalau ngaca dia merasa kayak paling ganteng sudah. Nggak ada dia lalu membandingkan. Dia melihat, kalaupun lihat semuanya modelnya jelek, pasti ada bagian yang menarik bagi dia. Itu semuanya. Jadi sebetulnya ngirinya itu bukan karena hati kita ini kotor. Kalau hati kotor, sehingga apa? Muncullah Anda membenci orang yang lebih ganteng dari Anda. Ada orang ini membenci, nggak boleh. Itu kan Allah memberikan kepada Anda seperti itu. Guyonan saja. Sudah menikah belum nih? Pilih mana Anda ganteng, istri Anda nggak cantik, jelek. Atau Anda jelek, istri Anda cantik. Gimana? Pilih mana? Sunnahnya. Nah ini kan, oh saya milih biarpun jelek, cantik lah. Hatinya mulai benar. Biarpun saya jelek, tapi istri saya cantik lah. Ini sudah normal hatinya. Jadi menjadikan sebab tadi hati Anda kotor. Jadi sebenarnya jelek nggak jelek itu nggak penting. Kalau memang sudah diciptakan Allah begini, yang penting saya berusaha untuk baik, nanti mendapatkan yang terbaik, sudah selesai. Itu jadi permasalahan di dalam diri Anda. Makanya karena sifat Anda seperti itu, dari hati Anda yang belum baik, sehingga gampang ngiri sama seseorang, maka menjadikan sebab Anda terpuruk. Melihat orang ganteng, Anda marah, nggak seneng dan sebagainya. Nah, itu akan terbaca di wajah Anda. Lah, wajah Anda menjadi wajah yang tidak nyamanan, maka dari itulah Anda gampang dibully. Kan pernah kita lihat orang manusia itu mukanya muka bully. Jadi kalau nggak dibully bukan dia lagi. Ada aja perilakunya harus dibully dia memangnya. Memang sebenarnya dari tingkahnya yang aneh atau perilakunya aneh, memang muka-muka bully dia. Orang lain diam-diam pun jadi bully dia. Memang kita yang mengundang bully itu. Jadi maka berubahlah Anda, insya Allah. Enggak, Anda siapa bilang Anda jelek? Anda saja merasa jelek. Coba Anda ketemu Anda, saya yakin Anda itu ganteng sebetulnya. Itu jadi jelek itu kan Anda sendiri mandang Anda itu jelek, nggak bisa. Mestinya Anda mengandang diri Anda itu ganteng, salah. Kalau Anda saja tidak bisa menganggap diri Anda ganteng, gimana istri Anda menganggap Anda ganteng? Berubah ya, sudahlah. Permasalahan di dalam diri Anda, bukan orang lain, bukan orang yang membuli biasa. Makanya orang ngebully itu sebab kita mungkin ya terlalu bebel atau terlalu ini lelet atau suka aneh-aneh sehingga kita gampang dibully sama seseorang. Tapi kalau kita hidupnya kita tertata, kemudian berpikir, kemudian jika hati-hati, ya orang mau ngebully kita, biarpun orangnya hitam, kucel, jelek, kecil, tapi dia punya wibawa, ngomongnya benar, nasihatnya benar. Biarpun kecil, hitam, tapi berwibawa dia, nggak perlu dibully. Orang mau bully takut dengan dia. Gede, ganteng, gagah, tapi memang modelnya modelnya nggak model, ya kayaknya gampang dibully. Seperti itu. Jadi semuanya kembali kepada Anda, insya Allah. Semoga Allah menjaga Anda. Anda bukan jelek, jangan katakan jelek. Lihat, Anda sudah Allah yang mengutus. Ahsan taqwim kok. Sebaik-baik ciptaan adalah manusia. Tidak ada sebaik manusia. Harus syukuri ciptaan ini, ya, insya Allah. Semoga terjaga hati Anda baik, jangan ngiri lagi. Kalau ngelihat ada orang ganteng, ya Allah, anak itu kok ganteng banget. Semoga dijaga oleh Allah, jangan sampai ganteng tiba-tiba kecelakaan rusak. Jangan ya Allah, semoga istrinya juga cantik ya Allah, gitu. Jangan gara-gara ganteng ya Allah, semoga ketabrak mobil penyok mukanya. Tambah penyok kau nanti. Mendoakan orang dengan doa jelek.